Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin pagi 1 Safar 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Tin Balikpapan, Kalimantan Timur dalam sebuah kajian membahas tema Takrimul Islami lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid At-Tin Balikpapan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan tema ini saya ambilkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala, yang berjudul Takrimul Islami lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Sebagai pendahuluan bahwa nikmat Allah yang paling besar bagi manusia adalah Allah telah menyempurnakan agama Islam. Ini nikmat Allah yang paling besar. Islam sempurna dengan segala makna kata kesempurnaan. Sempurna di dalam perkara akidahnya, sempurna di dalam perkara ibadahnya, sempurna di dalam perkara adab dan akhlaknya, sempurna di dalam perkara muamalatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, kusempurnakan atas kalian nikmatku dan ku ridhai Islam sebagai agama. Ini nikmat Allah paling besar. Dan kita tidak akan dapati agama yang lebih sempurna dari agama Islam. Agama yang dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keyakinan seorang hamba kepada Allah. Dengan kesempurnaannya Allah memperbaiki akhlak-akhlak perbuatan manusia. Dengan kesempurnaannya Allah memperbaiki hal-hal yang merusak akidah. Dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hal-hal yang mengotori adab dan akhlak. Maka kalau begitu, salah satu nikmat yang paling besar adalah ketika seorang manusia diberi petunjuk oleh Allah untuk mengamalkan Islam ini dengan sempurna. Karena dengan mengamalkan Islam, dia berarti mengamalkan kesempurnaan. Ini yang harus kita pahami dan yakini baik-baik. Ketika Allah menjadikan Islam sebagai agama paling sempurna, maka nikmat paling besar yang pernah Allah berikan kepada manusia, pemuliaan yang paling utama yang pernah Allah berikan kepada manusia adalah ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita manusia untuk mengamalkannya. Jadi bukan harta nikmat yang paling besar. Petunjuk kepada agama ini nikmat yang paling besar. Jazakallah. Petunjuk kepada nikmat ini nikmat yang paling besar. Seseorang bisa mengerjakan akidah yang benar, beribadah yang benar sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, bermuamalat yang benar sesuai yang diajarkan dalam syariat Islam, beradab dan akhlak yang benar. Itulah nikmat Allah yang paling mulia. Itu bentuk pemuliaan Allah terhadap manusia yang paling mulia. Contoh nanti kita membicarakan pemuliaan Islam terhadap wanita. Maka wanita yang dimuliakan Islam adalah wanita yang mengamalkan syariat Islam. Wanita yang mengamalkan akidah yang benar, ibadah yang benar, adab dan akhlak yang benar yang dituntun dalam agama Islam untuk wanita. Jadi sebagian orang ketika berpikir pemuliaan Islam terhadap wanita, jangan dikira pemuliaan di sini hanya sekedar materi duniawi. Tetapi pemuliaan di sini yang paling utama adalah bagaimana Islam menjadikan perempuan tersebut mulia. Terjaga kesuciannya, terjaga harga dirinya, kehormatannya. Maka sebagai pendahuluan saya katakan, ketika kita mengangkat pemuliaan Islam terhadap wanita, maka pemuliaan yang paling tinggi dari Allah terhadap manusia bukan hanya sekedar wanita adalah Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk beragama Islam. Siapa saja manusianya yang beragama Islam, meyakini dengan akidah yang sesuai dengan syariat Islam, beribadah dengan ibadah yang diajarkan dalam agama Islam, bermuamalah dengan muamalah yang diatur oleh Islam, beradab dan akhlak yang dibimbing oleh Islam, itulah pemuliaan. Itulah bentuk pemuliaan yang sebenarnya.
Baik. Kalau sudah kita pahami, itu, ada poin-poin penting yang harus diyakini oleh seorang muslim. Yang pertama, seorang hamba wajib meyakini bahwa tidak ada peraturan yang paling bagus, yang paling selamat dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ahkamul hakimin. Hakim yang paling bijaksana. Tidak ada peraturan hidup yang paling sempurna dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia tidak akan lebih sempurna dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 40. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya kepada Allah. Semua ketetapan peraturan yang dibuat di manusia, undang-undang yang dibuat oleh manusia, tidak akan pernah sempurna kecuali mengacu kepada peraturan Allah SWT. Karena Allah yang lebih mengetahui maslahat kebaikan untuk manusia. Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 7. Wahuwa khairul hakimin. Dialah Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 50. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah di sini bukan untuk dijawab tetapi untuk peniadaan. Artinya tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang yakin. Ini perkara penting pertama yang wajib diyakini seorang muslim. Tidak ada hukum terbaik kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang muslim wajib meyakini bahwasanya kebahagiaan seorang manusia sangat erat kaitannya dengan ketaatannya kepada Allah. Manusia akan bahagia ketika dia taat kepada Allah. Makanya sangat keliru ketika ada sebagian orang mengatakan, saya mengerjakan syariat Islam membuat hidup saya malah tidak dapat pekerjaan. Seorang perempuan bercadar akhirnya membuat dia susah dapat jodoh, membuat dia susah dapat pekerjaan, dan seterusnya. Ini kekeliruan. Seorang manusia wajib meyakini bahwasanya kebahagiaan, kemuliaan sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah. Bahkan boleh dikatakan semakin dia taat, semakin dia dimuliakan. Semakin dia patuh, semakin dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung siapa yang mensucikan jiwa dengan taat kepada Allah, dan sungguh dia rugi siapa yang mengotori jiwa dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua. Semakin taat, semakin mulia. Semakin patuh kepada Allah, semakin bahagia. Ini konsep hidup yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus yakini bahwa seorang manusia, hamba Allah, pasti ada musuh yang
menghalanginya untuk taat kepada Allah. Pasti ada musuh yang menghalanginya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musuh yang paling utama, yang paling pemuka adalah iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan menjadi musuh nanti sampai hari kiamat. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Ma mana'aka alla tasjud lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud ketika aku ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangan? Kemudian iblis mengatakan, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik dari Adam. Engkau telah ciptakan aku dari api dan engkau telah ciptakan dia dari tanah. Qala dhhab. Qala khruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau dari surga wahai iblis. Engkau makhluk terkutuk. Kemudian iblis bersumpah. Kata iblis, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Dengan kemuliaan engkau ya Allah, aku akan simpangkan manusia seluruhnya. Dalam ayat yang lain, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan hadang hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dan aku akan ganggu mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Ini bukti nyata bahwa kita mempunyai musuh. Musuh kita adalah iblis dan orang-orang yang mengikuti jalan iblis. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah ia sebagai musuh. Ini poin ketiga. Poin yang keempat adalah, ini penting. Seorang muslim tidak mungkin jalan di atas jalan ketaatan, selalu menjaga sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi kesyirikan, membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, selalu taat kepada Allah. Tidak mungkin dia di atas jalan yang lurus kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini yang keempat. Oleh karenanya wajib bagi dia untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk agar senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa menjalankan syariat Islam. Seorang perempuan yang ingin taat kepada Allah, menjaga kesuciannya, wajib dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena petunjuk hanya datang dari Allah. Yang kelima, ini juga penting. Yang harus ada dalam benak kita sebagai manusia adalah bagaimana mulia di sisi Allah. Bukan bagaimana populer di sisi manusia. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Harus ada tekad di dalam diri kita. Bagaimana kita mulia di sisi Allah.
Karena kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sanjungan manusia, pujian manusia, ini tidak hakiki, relatif. Seorang perempuan misalnya. Perempuan wajahnya cantik, rambutnya indah, lehernya indah, body goals, ya, bentuk tubuhnya indah, kulitnya mulus, glowing, kemudian dipuji oleh manusia. Itu yang sering dicari oleh wanita muslimah. Apakah itu sebagai sebuah standar kesuksesan? Tidak. Standar kesuksesan adalah ketika dia dipuji oleh Allah, mulia di sisi Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa di sisi Allah. Maka harus kita yakini bahwasanya yang menjadi cita-cita terbesar kita, bagaimana mulia di sisi Allah. Bukan bagaimana populer di tengah manusia. Yang keenam, yang terakhir khusus berkaitan dengan perempuan, karena tema kita adalah pemuliaan Islam terhadap wanita, yaitu seorang wanita muslimah wajib untuk belajar perkara-perkara agamanya yang dengannya dia mengangkat kebodohan terhadap dirinya sendiri. Tidak boleh seorang wanita muslimah untuk tidak belajar perkara-perkara agamanya. Dari mulai sholatnya, puasanya. Kalau sudah berurusan dengan sholat berarti berurusan dengan toharoh. Khusus perempuan ada hukum-hukum tersendiri yang berkaitan dengan toharoh. Di antaranya haid dan nifas dan istihadah. Darah-darah kebiasaan wanita muslimah. Ini tidak boleh seorang wanita muslimah bodoh di dalamnya. Wajib dia belajar. Dan ketika seorang wanita muslimah belajar, maka pada saat itulah dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin selanjutnya, sesudah kita berbicara 6 perkara penting yang sangat penting harus menjadi keyakinan dan role model gaya hidup kita. 6 perkara itu. Ya. Maka tema kita adalah pemuliaan terhadap wanita. Pemuliaan Islam terhadap wanita. Kita akan berbicara tentang pemuliaan dulu. Apa bentuk pemuliaan terhadap manusia sebelum wanita? Pemuliaan yang dilakukan oleh Islam terhadap manusia itu ada 2. Pemuliaan secara umum dan pemuliaan secara khusus. Pemuliaan secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Artinya termasuk pemuliaan Allah adalah kami mudahkan mereka untuk berjalan di daratan, di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan rizki kepada mereka dari makanan-makanan yang baik. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Dan kami muliakan mereka dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Lebih mulia beberapa derajat. Ini pemuliaan, ini dalil tentang pemuliaan umum untuk manusia secara umum. Mau kafirnya, mau muslimnya, ahli taatnya, ahli maksiatnya, laki-lakinya, perempuannya, tua, mudanya. Dimuliakan oleh Islam secara umum. Apa itu bentuk pemuliaan Islam secara umum? Dijadikan oleh Allah manusia fi ahsani taqwim. Walaqad khalaqnal insana
fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kepala dengan segala macam isinya. Ada bulu mata, ada dahi, ada alis, ada hidung. Hidungnya ke bawah bukan ke atas. Ada mulut, mulutnya bentuknya begini. Ada kumis bagi laki-laki, ada jenggot bagi laki-laki. Ada tidak kumis bagi perempuan, tidak ada jenggot bagi perempuan. Fi ahsani taqwim. Telinga dengan bentuk sedemikian rupa. Bahkan kemarin saya di Balikpapan saya ketemu dengan Pak Dr. Abdillah, salah satu DKM Masjid Al-Amin. Beliau spesialis di bidang mikro, di bidang darah dan DNA. Subhanallah, beliau bercerita itu urusan darah. Kalau satu saja keliru, Allah menginginkan dicabut satu saja selnya, semuanya hancur. Luar biasa. Fi ahsani taqwim. Kita kan bisa menilainya, kita orang awam terhadap bentuk tubuh manusia ini, menilainya hanya dari luar saja. Ada kaki, ada tangan, tangannya punya jari jemari, bisa memegang. Kemudian ada kaki bisa berjalan. Itu saja yang lahiriah saja luar biasa. Bagaimana orang-orang yang memang tahu anatomi tubuh manusia. Subhanallah. Ini bentuk pemuliaan Allah terhadap manusia. Yang kedua, pemuliaan Allah terhadap manusia secara khusus. Yaitu Allah memuliakan manusia dengan Allah memberikan petunjuk masuk dalam agama Islam. Jadi pemuliaan hakiki seorang manusia ketika dia beragama Islam. Karena dengan agama Islam akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha." Siapa saja yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang memuliakannya. Maksudnya, siapa yang tidak diberi petunjuk oleh Allah kepada agama Islam, tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk berkeyakinan tauhid, untuk beribadah, sholat, puasa, zakat, haji. Tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk menjauhi larangan-larangan Islam, kesyirikan, membunuh, zina, minum khamar, berjudi, riba, dan seterusnya. Maka ini tidak dimuliakan oleh Allah. Bentuk pemuliaan khusus oleh Allah adalah manusia diberi petunjuk beragama Islam. Baik. Nah, yang patut diperhatikan sekarang. Ada semacam hubungan antara pemuliaan umum dengan pemuliaan khusus tadi. Apa maksudnya? Ketika Allah sudah menciptakan kita dengan sesempurna mungkin, ingat baik-baik. Di akhirat Allah akan tanyakan pemuliaan yang khusus. Dengan pemuliaan yang umum tadi. Wahai manusia, aku telah ciptakan engkau mata. Mengapa engkau tidak gunakan mata tersebut untuk membaca Al-Quran, melihat yang halal? Mengapa engkau gunakan untuk melihat yang haram? Ada pertanyaan. Telinga, engkau telah aku ciptakan sempurna telingamu. Bisa mendengar dengan sedemikian rupa. Mengapa engkau tidak gunakan untuk mendengar yang halal, malah mendengar yang haram? Terus akan ditanya. Ada hubungan antara pemuliaan yang umum dengan pemuliaan yang khusus. Pemuliaan yang khusus ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pemuliaan yang umum. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin tahu poin selanjutnya. Bagaimana Islam memuliakan wanita? Kita ambil dulu petunjuk-petunjuk Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Islam memuliakan wanita. Yang pertama, Islam memerintahkan agar bermuamalah
berhubungan, berinteraksi dengan wanita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli wanita dengan baik. Baik saat menjadi suami istri, baik saat mau berpisah. Gauli wanita dengan baik. Ceraikan dengan baik. Kalau seandainya memang mau diceraikan. Ya. Ini bentuk petunjuk Al-Quran tentang pemuliaan Islam terhadap wanita. Allah memerintahkan wanita untuk digauli dengan baik. Dan silahkan cek dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 232. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah memuliakan wanita melalui hubungan baiknya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk petunjuk Al-Qur'an dalam perihal pemuliaan Islam terhadap wanita adalah Islam mewajibkan untuk memberi mahar kepada wanita apabila dinikahi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisa saduqatihinna nihla. Dan berikanlah kepada para perempuan mahar-mahar mereka dengan baik. Tidak boleh menghinakan mahar. Harus berusaha dengan baik. Meskipun dari sisi perempuannya sebaik-baik pernikahan adalah mahar yang paling mudah. Tapi dari sisi laki-lakinya muliakanlah mahar sesuai dengan kemampuan si laki-laki tersebut. Tidak berlebih-lebihan, tidak mendatangkan kesombongan. Ini bentuk petunjuk Al-Quran terhadap pemuliaan Islam kepada wanita. Itu yang kedua. Yang ketiga, petunjuk Al-Quran tentang pemuliaan Islam terhadap wanita adalah Islam mengangkat derajat wanita dengan memberikan hak bagi wanita untuk mendapatkan harta waris. Islam mengangkat derajat wanita untuk mendapatkan harta waris dengan cara mendapatkan harta waris. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa." Laki-laki memiliki bagian warisan dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua atau para kerabat. Perempuan juga demikian, memiliki bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan para kerabat. Lebih sedikit atau lebih banyak daripada laki-laki. Bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada petunjuk Al-Quran tentang pemuliaan Islam terhadap wanita adalah dalam urusan pernikahan. Tidak boleh seorang wanita untuk disulitkan dalam perihal menikah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karaha wa la ta'dhuluhunna. Wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi wanita secara paksa. Dan jangan menyulitkan mereka. Gak boleh menyulitkan mereka untuk menikah. Misalkan nih, mereka cerai. Kemudian tidak diperbolehkan lagi untuk menikah dengan lelaki manapun. Kenapa? Agar si keluarga ini mendapatkan keuntungan yang banyak. Kamu boleh nikah asalkan yang melamarmu memberikan mahar 1 miliar. Menyulitkan perempuan untuk menerima pinangan laki-laki lain lagi setelah dia mungkin bercerai. Ini namanya i'dhal.
membuat wanita tidak menikah. Kenapa? Karena keluarga wanita tersebut menginginkan harta dari mahar pemberian laki-laki kepada si perempuan tersebut. Ini bentuk pemuliaan terhadap Islam terhadap wanita. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, petunjuk Al-Quran tentang pemuliaan Islam terhadap wanita adalah samanya laki-laki dan perempuan di dalam pahala dan siksa. Siapa yang beramal saleh, beriman dari laki-laki, maka dia akan mendapatkan pahala. Begitu juga perempuan. Siapa yang beriman, beramal saleh, dari perempuan dia akan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang panjang surat Al-Ahzab ayat 35, menggandengkan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki. Contoh, innal muslimina wal muslimat, laki-laki perempuan yang beragama Islam, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki perempuan yang beriman, wal qanitina wal qanitat, laki-laki perempuan yang ahli ibadah, wassadiqina wassadiqat, laki-laki perempuan yang jujur, wassabirina wassabir, laki-laki perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki perempuan yang bersedekah, wassaimina wassaimat, laki-laki perempuan yang berpuasa, wal hafidhina furujahum wal hafizat, laki-laki perempuan yang menjaga kemaluannya, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat, laki-laki perempuan yang banyak berzikir. A'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azim. Allah menyediakan untuk mereka pahala dan ampunan. Semuanya sama. Tidak ada bedanya. Ini bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada pemuliaan perempuan terhadap wanita melalui Al-Quran adalah ini yang sering sering salah dipahami oleh para perempuan. Islam memuliakan wanita dengan cara membatasi bagi laki-laki boleh menikah lebih dari satu, hanya batasannya sampai 4. Itu pemuliaan Islam terhadap wanita. Kalau kita lihat dahulu sebelum Islam, dari agama Nasrani, Yahudi, kemudian orang-orang musyrik Arab, mereka tidak ada batasan untuk menikah. 100, kawin, cerai, kawin, cerai, kawin. Gak ada batasan. Islam memuliakan perempuan dengan membatasinya hanya 4. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nisa ayat 2, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian, 2, 3, 4. Maksimal itu. Ini bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin lihat bagaimana bentuk pemuliaan Islam yang lain terhadap wanita. Yang pertama, yang lain adalah ini diambilkan dari hadis Rasulullah SAW. Bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita, laki-laki diperintahkan untuk menjaga kesucian wanita. Laki-laki harus mempunyai ghairah. Ghairah itu artinya rasa cemburu. Yang dengan rasa cemburu tersebut, dia akan menjaga keluarga perempuannya. Istrinya, ibunya, neneknya, anaknya, cucunya, kakak adeknya, keponakannya, bibinya, kerabat-kerabat terdekatnya. Seorang lelaki wajib menjaga kesuciannya. Ini bentuk pemulihaan Islam terhadap wanita. Makanya kalau ada perempuan di zaman sekarang yang mengumbar aurat, memperlihatkan wajahnya yang cantik, rambutnya yang indah, kemolekan tubuhnya, kulitnya yang halus,
perhiasannya, make upnya. Pertanyaan paling pertama pada seorang laki-laki yang normal adalah mana keluarga laki-lakinya. Ketika di media sosial perempuan-perempuan bergoyang sangat erotis, menggoda laki-laki yang lihat jutaan. Pertanyaan paling pertama adalah mana laki-lakinya? Mana nih suaminya dari si perempuan ini? Mana anak laki-laki dari si ibu sama mana cucu laki-laki dari si nenek ini? Mana bapak dari anak perempuan ini? Mana kakek dari cucu perempuan ini? Mana keponakan laki-laki, mana kakak laki-laki dari adik-adik perempuannya yang jual aurat? Mana paman yang merupakan laki-laki dari keponakan-keponakannya? Mana? Kenapa? Karena Islam memuliakan wanita dengan cara menjaga auratnya, kesuciannya, kehormatannya, keperawanannya, kegadisannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man qutila duna malih duna ahlihi fahuwa syahid." Yang terbunuh gara-gara menjaga kesucian keluarga perempuannya, dia mati syahid. Kalau ada nih keluarga perempuan kita mau diperkosa oleh orang, mau diambil mau direnggut kehormatannya, kesuciannya, lalu kita bertarung dengan orang tersebut, lalu kita mati, maka kita mati syahid. Ini pemuliaan Islam terhadap wanita. Makanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtu bisayf ghairi musfah." Jika aku melihat seorang perempuan, seorang istriku bersama laki-laki lain, aku akan penggal leher laki-laki tersebut dengan pedang yang bukan tajamnya. Pedang yang bukan tajamnya. Kalau pedang yang tajamnya mungkin satu tebasan selesai. Ini pedang yang bukan tajamnya. Semakin sakit. Ini bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita muslim. Makanya kalau seandainya Anda sebagai seorang lelaki kemudian membiarkan keluarga perempuan belum berjilbab, apalagi nongol di media sosial, nongol payudaranya, nongol pantatnya, nongol bahenolnya. Itu laki-laki macam apa wanita laki-laki ini? Karena itu bentuk pemuliaan Islam. Itu bentuk kelaki-lakian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita yang lain adalah Islam sangat menjaga kesucian wanita muslimah. Kesucian yang saya maksud kegadisannya, keperawanannya, auratnya. Ya, tidak dilecehkannya perempuan. Islam sangat menjaga itu. Makanya disyariatkan hijab. Makanya disyariatkan tidak keluar rumah kecuali karena sangat perlu. Makanya disyariatkan kalau seandainya ingin berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh terlalu melemah lembutkan ucapan. Makanya disyariatkan tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Makanya disyariatkan tidak boleh bercampur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Makanya disyariatkan seorang wanita muslimah tidak boleh bersafar kecuali dengan mahram. Makanya disyariatkan tidak boleh seorang wanita muslimah melepas bajunya kecuali di dalam rumahnya. Makanya disyariatkan seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dengan memakai minyak wangi. Ini bentuk-bentuk pemuliaan terhadap agama Islam. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya sebutkan tadi itu berdalil semua. Dari mulai hijab, seorang wanita muslimah berhijab, maksudnya
tertutup dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Seperti kita sekarang ini. Perempuan di bawah, laki-laki di atas. Tertutup. Ini bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Kemudian juga, dan itu dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Seperti tidak keluar rumah kecuali karena hajat keperluan. Yang sekarang sangat jauh berbeda. Bahkan sekarang jalan di zebra cross ditonton laki-laki. Dengan dalih itu adalah kreativitas. Itu perbuatan jahiliyah. Zaman dahulu seperti itu jahiliyahnya. Laki-laki, perempuan disuruh berlenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan diamlah kalian para perempuan di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian keluar dalam keadaan berdandan sebagaimana wanita jahiliyah zaman dahulu berdandan. Wanita jahiliyah zaman dahulu berdandan adalah wanita yang berlenggak-lenggok berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan tidak menutup auratnya. Yang ironinya di zaman sekarang itu sebagai sebuah kreativitas anak-anak muda. Subhanallah. Pemulihan Islam terhadap wanita menjaga kesuciannya diantaranya dengan tidak melemah lembutkan berucap di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik itu di dunia nyata ataupun lewat media sosial. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Janganlah para perempuan melemah lembutkan ucapannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka laki-laki tersebut yang mempunyai penyakit di dalam hatinya akan tamak kepada perempuan tersebut. Sekarang bukan hanya melemah lembutkan, nyanyi dengan suara yang indah, yang menggoda, disertai dengan goyangan. Disebut itu sebagai sebuah prestasi. Disebut itu sebagai sebuah kemajuan zaman. Na'udzubillah. Yang keempat, seorang wanita muslimah dimuliakan oleh Islam dengan cara dijaga kesuciannya, yaitu tidak berdua-duaan. Diharamkan berdua-duaan. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu untuk pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Agar kesuciannya terjaga. Ketika seorang wanita muslimah sudah tidak menjaga itu, akhirnya pasti terenggut kegadisannya, keperawanannya. Akhirnya dia tidak mulia lagi. Karena menyalahi syariat Islam. La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa ma'adhi mahram. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Itu berdua-duaan. Atau bercampur. Dalam jumlah yang banyak. Laki-laki perempuan bercampur, tidak ada hijab di antara mereka. Makanya di dalam saf solat. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada hijab di dalam saf solat. Tetapi beliau mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf solat bagi laki-laki yang paling depan. Seburuk-buruknya paling belakang karena akan bertemu dengan perempuan. Sebaik-baik saf bagi perempuan yang paling belakang. Dan seburuk-buruk saf bagi perempuan adalah yang paling depan. Karena akan bertemu dengan laki-laki yang paling belakang. Ini kalau seandainya dahulu tidak ada hijab. Kalau sekarang sudah beda, bukan hanya hijab, alhamdulillah beda ruangan, luar biasa. Dibentuk pemulihaan Islam terhadap wanita muslimah agar terjaga kesucian. Dan saya katakan pada ikhwan, tidak ada yang paling berharga bagi wanita muslimah setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya, kegadisannya, keperawanannya, sifat malunya, ya, auratnya.
Itu paling berharga bagi wanita muslim. Kalau sudah dibuang-buang, apalagi di zaman sekarang, mungkin kalau dalam real life, kehidupan nyata mereka pakai jilbab, tapi dalam keadaan alternatif life, alternatif kehidupan alternatif mereka, di dalam kamar mereka buka semua. Jangan heran di zaman sekarang perempuan di luaran, di pasar, di jalan, di mall pakai jilbab. Di kamar ternyata dia yang jual payudaranya ini. Ternyata dia yang jual goyangan pantatnya ini. Itu lagi rame istilah real life dengan alternative life. Kenapa? Karena tidak menjalankan pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah. Terutama anda laki-laki yang mempunyai keluarga perempuan. Istri, ibu, nenek, anak, cucu, kakak, adik, keponakan, bibi. Itu adalah circle keluarga perempuan Anda yang wajib dijaga. Apalagi kalau sudah punya handphone, kamar tersendiri, di dalam kamar ada kamar mandi. Kalau mau makan, minum tinggal pesan online. Tidak tahu lagi apa yang dia kerjakan di dalam. Hati-hati. Anda para lelaki yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mereka berdosa iya. Perempuan yang seperti itu berdosa iya. Tapi yang diminta pertanggungjawaban para lelaki yang pertama kali para lelaki. Perhatikan tuh. Anak-anak perempuan Anda yang sudah Anda kasih kamar tersendiri, handphone pribadi, boleh main akun media sosial sendiri. Ya, jangan-jangan mereka pakai akun palsu, apalagi di zaman sekarang pakai pakai masker, tidak ketahuan, yang kelihatan mohon maaf cuma pantatnya doang. Ternyata itu anak Anda. Na'udzubillah. Internet tanpa batas dia, karena disediakan internet di rumah, sudah selesai. Makanya tidak ada atau belum ada kita dapati tempat yang paling selamat untuk mendidikkan anak-anak kita setelah SD-nya kecuali pesantren. Jika pesantren tersebut memang benar-benar menjunjung syariat Islam. Ini hati-hati. Anak-anaknya yang di luaran yang tidak masuk pesantren harus super duper ketat menjaganya. Tidak dia lakukan di rumah, di sekolah dia lakukan. Dan ingat, itu semua kita pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang masih dipimpinnya. Laki-laki pemimpin dan penanggung jawab atas keluarga perempuannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tepat kita 1 jam berbicara tentang pemuliaan Islam terhadap wanita muslim. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan? Dari akhwat di bawah ada pertanyaan atau tidak? Tetap. Saudara perempuan seibu. Tetap. Itu tanggung jawab laki-laki. Saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan sekandung. Laki-laki bertanggung jawab. Memang berat. Tapi lebih berat lagi hisab di akhirat. Lebih baik kita bersusah-susah di dunia.
Saya punya anak perempuan. Saya punya keluarga perempuan. Maka lihat keselamatan kita masing-masing. Mungkin kita ngaji di sini. Tapi keluarga perempuan kita tadi malam menjual auratnya. Dan kehidupan alternatif yang saya sebutkan tadi ada. Real, nyata. Kehidupan alternatif perempuan yang saya sebutkan tadi itu real, ada di tengah manusia. Di tengah kaum muslimat. Keluar jilbab lebar, bahkan mungkin bercadar. Di dalam kamar jual aurat. Demi cuan. Dan yang lebih ironinya kadang-kadang, yang membuat videonya suaminya. Keluarga laki-lakinya. Yang aturan keluarga laki-lakinya yang menjaga kesucian wanita muslimahnya. Di sini beratnya para ikhwan. Ada pertanyaan? Ada? Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.